Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan pengagungan terhadap ilm, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kitab yang membahas tentang poin-poin penting yang bisa mengantarkan seseorang untuk mengagungkan ilmu agama. Poin-poin yang bisa menumbuhkan di dalam diri kita pengagungan terhadap al-ilm, yang mana ketika seseorang sudah mengagungkan ilmu, merasa ilmu adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, maka tentu saja inilah yang bisa mengantarkan kita kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa menjadikan kita faham dalam urusan agama, sehingga poin-poin yang disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala bermanfaat bagi kita untuk suatu tujuan mulia, khususnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang mustahil bisa beribadah dengan benar jika dia tidak memiliki ilmu, karena salah satu syarat diterimanya ibadah adalah al-muwafaqah li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selain niat yang ikhlas, harus sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila seseorang beribadah tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, otomatis ibadahnya tertolak, tidak sah. Nah, bagaimana agar kita bisa meraih keikhlasan yang benar? Bagaimana agar kita bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Maka satu-satunya adalah dengan cara kita menuntut ilmu agama, belajar agama. Mustahil seseorang bisa beribadah dengan benar tanpa ilmu. Ya, inilah yang menjadikan seseorang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang
yang beriman di antara kalian dan yang berilmu dengan beberapa derajat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk menumbuhkan antusias kita di dalam menuntut ilmu agama, untuk menumbuhkan semangat kita untuk tidak bosan-bosan belajar agama, maka inilah yang kita bahas. Poin-poin inilah yang insyaallah akan membantu kita biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus, terlebih bagi seseorang yang memiliki himmah, memiliki semangat yang tinggi, tekad yang kuat, yang bulat untuk bisa menjadi seorang ulama, maka kitab ini sangat penting sekali. Ya, langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk mencapai derajat ulama insyaallah dijelaskan di dalam kitab yang ringkas ini, langkah-langkah awalnya. Nah, sekarang kita sampai pada poin yang ke-7, al-maqidus sabi', atau simpul dasar yang ke-7. Bagaimana agar seseorang mengagungkan ilmu agama? Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala, al-maqidus sabi'u al-mubadaratu ila tahsilihi. Simpul yang ke-7 adalah bersegera untuk meraih ilmu, waqtinamu, dan memanfaatkan sinnus siba, usia muda atau usia kecil, usia anak-anak, sobi, ya, wasyabab, dan muda. Bersegera untuk meraih ilmu dan memanfaatkan waktu kecil dan waktu mudanya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Simpul dasar yang ke-7 ini secara garis besar memberikan isyarat kepada kita, sedini mungkin hendaknya seseorang itu sudah mulai menuntut ilmu agama. Sedini mungkin, ya. Dan kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak pernah meremehkan pelajaran sekecil apapun, sampai pun kepada anak yang masih kecil. Sampai pun kepada anak yang masih kecil. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai cucu beliau memakan kurma yang ditemukan di jalan, langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khih, ya, muntahkan. Tidakkah engkau tahu, wahai cucuku, bahwasanya diharamkan atas alu Muhammad, keluarga Muhammad, makan harta sedekah, karena dikhawatirkan kurma tersebut adalah kurma sedekah yang jatuh di jalan. Nah, ini apa? Ilmu, termasuk bagian dari ilmu agama, mencegah cucunya untuk memakan harta yang dikhawatirkan harta haram. Baru sekadar apa? Dikhawatirkan. Karena Rasulullah SAW tidak tahu sendiri bahwa kurma itu kurma sedekah atau kurma yang lain. Nah, untuk apa? Menanamkan sedini mungkin tentang halal dan haram, Rasulullah SAW tidak menunda pelajaran di waktu tersebut. Langsung beliau ajarkan, ya, diingatkan, ditegur. Nah, dalam hadis yang lain, hadis yang cukup masyhur, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, saat itu beliau masih berusia sangat muda. Ya, kuntu gulaman, kata Ibnu Abbas saat menceritakan hadisnya. Saat itu aku masih berusia gulam. Gulam itu sejak lahir sampai usia sebelum remaja, ya, sebelum balik, itu disebut dengan gulam. Para ulama kita menyebutkan kisaran usianya antara 7 sampai 10 tahun.
Abdullah ibnu Abbas. Siapa? Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai gulam, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan ajarkan kepada dirimu beberapa kalimat. Afwan, tadi bukan Ibnu Abbas yang mengatakan kuntu gulam, saya masih kecil, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memanggil Ibnu Abbas dengan gulam. Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan ajarkan kepada dirimu beberapa kalimat. Ihfazillaha tahfadka, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah tajidhu tujahak. Ya, niscaya engkau akan menjumpai Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya umat ini seluruhnya bersepakat bersatu untuk memberikan, yaitu manfaat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Ya, walijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan sebaliknya, jika mereka seluruh umat ini bersatu untuk menimpakan satu madarat saja kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah Allah tetapkan menimpamu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan tinta-tinta atau lembaran-lembaran telah mengering. Maksudnya tintanya telah mengering. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anak seusia sahabat Abdullah ibnu Abbas yang belum balik itu sudah diajari ya kalimat-kalimat yang sangat luar biasa, yang kita sendiri mungkin sulit untuk memahaminya kalau tidak mendengarkan atau membaca penjelasan para ulama kita. Diawali oleh jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksudnya jaga Allah? Tapi ini diajarkan kepada Ibnu Abbas. Nah, ini mustahil Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu kepada anak kecil yang tidak faham apa yang disampaikan. Lihat, anak sekecil Ibnu Abbas sudah diajarkan akidah yang dasar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak membahas syarah hadisnya, tapi kita lihat bagaimana anak sekecil Ibnu Abbas sudah ditanamkan akidah sahihah yang sangat luar biasa. Perintah untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah akan menjaga kita. Perintah untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian seakan-akan Allah memandu kita ada di hadapan kita. Belum lagi pengajaran tentang apa? Al-imanu bil qadar, iman terhadap takdir Allah sungguh luar biasa. Ada di dalam hadis Rasulullah SAW yang diajarkan kepada anak seusia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada anak kecil. Nah, sehingga anak kecil ya sedini mungkin hendaknya diupayakan untuk bersegera di dalam menuntut ilmu agama. Jangan menunda-nunda ketika sudah tua. Jangan menunda-nunda ketika sudah dewasa. Ya, minimalnya kita ajari apa-apa yang wajib untuk diketahui bagi mereka dalam keseharian mereka. Salat 5 waktu, lalu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajari anak untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Kita ajari anak-anak kita
untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dasar sedini mungkin. Nah ini, maka simbol yang ketujuh adalah bersegera untuk meraih ilmu, menuntut ilmu agama, waqtinamu, dan memanfaatkan sinnis siba, usia kecil, wasyabab, dan muda. Taib. Sekarang kita masuk pada apa yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullahu taala. Beliau berkata, hafizahullah taala, qala Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad ibnu Hanbal, ma syabbahtu syababa, tidaklah aku menyerupai para pemuda, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, kana fi kummi, yang ada di lengan bajuku, fasaqata, lalu ia jatuh. Ya, ma syabbahtu syababa, tidaklah aku menyerupakan para pemuda, illa bisyai'in, melainkan dengan sesuatu, kana fi kummi, yang ada di lengan bajuku, fasaqata, kemudian jatuh. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh ini perumpamaan yang sangat luar biasa, meskipun mungkin agak berlebihan, tapi begitulah ilmu, atau begitulah ungkapan-ungkapan para ulama kita, ya, mempermisalkan sesuatu dengan cukup berlebihan demi untuk apa? Memahamkan betapa pentingnya hal tersebut. Nah sekarang kita perhatikan, Imam Ahmad bin Hanbal menyerupakan para pemuda, artinya masa muda. Masa muda. Masa muda itu selama apa sih? Berapa lama sih? Ya, orang itu menghabiskan masa mudanya. Berapa lama sih seseorang itu berada pada periode masa mudanya? Maka kata beliau, bisyai'in kana fi kummi fasaqata, sesuatu seperti sesuatu yang ada di lengan bajuku, lalu dia jatuh. Taruhlah apa, ada biji di lengan baju kita. Kapan jatuhnya biji ini? Lama enggak? Hah? Meskipun kita tahan seperti ini, namanya tangan kalau begini terus dia capek, pasti akan apa? Jatuh suatu waktu. Nggak lama, paling 1 jam 2 jam kalau tangan kita nggak kuat. Apalagi kalau kita bergerak, ya, ada pasir nempel di lengan baju kita, kita pakai jalan, nggak lama sudah apa? Jatuh. Ini menunjukkan apa? Masa muda itu masa yang sangat-sangat cepat berlalu. Paham ya? Jadi beliau memberikan permisalan yang sangat, ya, mungkin cukup berlebihan. Ya, masa muda itu ibaratnya ada sesuatu yang ada di lengan kita lalu jatuh. Gak lama barang yang ada di lengan kita akan jatuh. Lengan baju kita, ya, lengan baju kita. Nah ini menunjukkan bahwasanya masa muda itu masa yang perlu untuk kita maksimalkan, karena masa itu masa yang tidak lama, masa yang berlalu begitu cepat. Kita yang mungkin sudah berusia lanjut merasa nampaknya baru kemarin kita menghabiskan masa muda kita. Anak-anak juga demikian, mungkin merasa kok lama ya aku menjadi orang dewasa. Ya, kok lama ya saya masuk SMA misalnya. Enggak taunya begitu cepat waktu berlalu, sekarang sudah kuliah. Kemarin masih main sama anak-anak kecil, sekarang sudah kuliah. Enggak lama sudah menikah, enggak lama sudah punya anak, enggak lama sudah punya cucu. Nah, kemana masa muda itu kita manfaatkan? Kalau seandainya dimanfaatkan untuk ilmu, maka sungguh luar biasa. Nah inilah yang ingin untuk disampaikan oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya Al-Mu'allif hafidhahullah ta'ala mengatakan, wal ilmu fi sinni syabab, ilmu di usia muda,
asra'u ilan nafsi, lebih cepat menuju jiwa, artinya lebih cepat merasuk di dalam jiwa. Wa aqwa ta'alluqan, dan lebih kuat nyangkutnya, lebih kuat menyangkut. Wa lusuqan, dan melekat. Ya. Jadi ilmu, maksudnya menuntut ilmu, belajar ilmu agama di masa muda itu lebih cepat merasuk di dalam jiwa, lebih masuk ke dalam jiwa, lebih cepat. Ya, kalau kita mencoba untuk memahami, yaitu lebih mudah memahami daripada ketika sudah tua, yang cukup lambat di dalam memahami suatu urusan. Ya, sudah lemot kata orang-orang. Nah, wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan, dan lebih kuat menyangkutnya dan melekatnya. Jadi lebih kuat melekat ilmu itu ada di dalam diri kita ketika apa? Masih muda. Dan ini mungkin bisa kita buktikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perkara-perkara yang mungkin cukup membekas di hati dan pikiran kita, meskipun sudah belasan tahun yang lalu, tetap saja kita masih mengingatnya. Kapan? Ketika kita masih anak-anak, ketika kita masih kecil. Ya, oleh karena itu kita jumpai para ahli hadis ternama dari kalangan sahabat, rata-rata mereka ada di usia muda. Artinya ketika mereka mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW ketika mereka masih usia muda. Nah, begitu mereka sudah dewasa, sudah menjadi seorang ulama, barulah mereka sampaikan hadis-hadis tersebut yang didapatkan dari Rasulullah ketika masih apa? Muda. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abu Hurairah, Anas bin Malik, ya, dan banyak lagi para pemuda atau bahkan mungkin anak-anak kecil di zaman itu yang mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW dalam usia yang masih sangat belia. Dan ketika mereka sudah dewasa, mereka riwayatkan ya berapa hadis, banyak hadis dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa? Ingatan mereka begitu kuat. Mendengar hadis ketika muda dan disampaikan ketika sudah tua. Inilah hasil yang nyata, yang real. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para ahli hadis dari kalangan para sahabat, rata-rata mereka mengambil ilmu dari Rasulullah SAW ketika usia muda. Ya, nah seperti itu. Jadi lebih kuat melekat di dalam jiwa. Selanjutnya, qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu, al-ilmu fis sighari kan naqshi fil hajari. Ilmu di usia muda atau di usia sighar, saghir, kecil, kan naqshi, seperti memahat, fil hajari, batu, memahat di dalam batu, memahat pada batu. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara perumpamaan para ulama kita, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang sangat luar biasa pula. Beliau memperumpamakan, mempermisalkan menuntut ilmu di masa kanak-kanak itu seperti memahat batu. Seperti memahat batu. Apa artinya? Ada dua sisi perumpamaan dalam apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Sisi yang pertama dari segi kesulitan. Sisi yang pertama dari segi kesulitan. Tingkat kesulitan mengajari anak-anak itu sungguh luar biasa. Butuh ekstra kuat. Karena yang dibahat apa? Batu. Butuh kekuatan,
butuh konsistensi dan seterusnya. Ya, namanya anak-anak diajari kadang lupa atau kadang lalai, lebih banyaknya kadang nggak fokus karena masih asik dengan mainnya. Tapi apa terus? Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW berpesan kepada orang tua dalam bab salat, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuha wahum abna'u asyri sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Untuk anak 7 tahun cukup diperintah. Kapan? Apakah hanya sekali? Tidak. Ya, kita bangunkan anak kita untuk sholat, enggak cuman sekali, setiap hari. Ya, siang keluar kemana, kita ingatkan sudah sholat belum? Belum, sholat. Sore juga demikian, sudah sholat asar belum? Sholat. Terus. Enggak kita ingatkan sekali, lewat sudah. Namanya anak-anak. Nah, ketika usia 10 tahun tidak mau sholat, baru kita diperbolehkan untuk apa? Memukul. Dengan pukulan yang tentu saja tidak melukai, tidak menyakitkan. Nah, jadi butuh apa? Kekuatan ekstra ngajari anak-anak itu. Ya. Namanya anak-anak. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua dari sisi bekasnya. Dari segi atau sisi bekasnya. Memahat batu ini memiliki bekas yang sangat luar biasa. Ketika kita sudah berhasil mencetak batu, memahat batu, kita tulis angka misalnya, angka 1 saja. Maka angka 1 ini senantiasa melekat di batu dalam waktu yang sangat lama, atau bahkan mungkin nggak akan hilang, kecuali batu itu hancur tentu saja. Kita bicara memahat batu dengan kuat, dengan penuh kesungguhan. Ketika sudah jadi, maka batu ini akan senantiasa tertulis sesuai dengan apa yang kita pahat. Dilempar ke sana kemari, kena air, kena panas, tetap ada bekas pahatnya. Nah, demikianlah anak-anak. Ketika anak-anak sudah benar-benar nyantol, nyangkut ilmunya, maka nggak akan lepas. Sulit lepasnya. Ya. Dan ini sempat tadi kita sampaikan, sempat kita singgung, anak-anak kalau sudah mengingat suatu urusan, maka nggak akan hilang. Ya, tidak akan lupa. Betul-betul mengingatnya. Apa memori kita yang pernah kita alami di masa dahulu yang benar-benar membekas, itu akan senantiasa kita ingat terus. Nah, al-ilmu fi shighar kan naqshi fil hajar. Menuntut ilmu di masa muda, di masa kanak-kanak seperti memahat batu. Nah, ada ungkapan lain tapi tidak disebutkan di sini, dan juga saya kurang tahu siapa pengucapnya. Sebaliknya, apa itu? Al-ilmu fil kibari kan naqshi fil ma'i. Ada ungkapan seperti itu sebagai lawan dari ungkapan yang disebutkan Al-Hasan Al-Basri. Ya, adapun menuntut ilmu di masa kibar, di masa tua, kan naqshi fil ma'i, seperti memahat di atas air. Seperti memahat di atas air. Apa maknanya? Sama seperti yang tadi, dari dua sisi. Dari sisi tingkat kesulitan dan dari sisi bekas yang didapatkan. Tingkat kesulitan mengajari orang tua cepat paham, ya enggak? Tingkat kesulitannya tidak ada, hampir tidak ada. Seperti kita memahat di atas air, ada bak di kamar mandi lalu kita tulis huruf A, gampang, tangan kita dengan mudahnya, ringan menjalankan. Beda kalau apa? Memahat di batu, butuh kesungguhan,
Nggak bisa kita pakai paku ditulis di batu tanpa ada tekanan, harus ada tekanan ya, yang keras baru membentuk huruf yang kita inginkan. Tapi kalau di air kita nulis gampang, tapi juga cepat hilangnya. Belum terbentuk huruf A sudah buyar ya, baru saja paham nggak lama sudah hilang. Nah ini ketika apa? Menuntut ilmu di masa tua. Meskipun ini relatif, tidak semua seperti itu. Hanya saja ini ungkapan untuk menggambarkan pentingnya kita menuntut ilmu sedini mungkin. Karena kalau sudah tua akan banyak hal-hal yang tidak kita dapatkan di saat kita muda. Ya, banyak faktor yang menjadikan kenapa kok cepat hilang hafalan kita, kok cepat hilang pemahaman kita. Ya banyak faktornya. Nanti akan disebutkan oleh al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Baik, selanjutnya faquwwatu baqa'il ilmi fis sighari. Beliau hafizahullahu ta'ala menjelaskan maka kekuatan menetapnya ilmu di masa kecil kaquwati seperti kekuatan baqa'in naqshi ya, tetapnya pahatan fil hajari di batu. Beliau berarti menyebutkan sisi yang keduanya saja ya, kekuatan tetapnya ilmu, menetapnya ilmu di masa kecil ini seperti kekuatan menetapnya pahatan di batu. Itu tadi, kena air, kena angin, kena panas, pahatan di batu akan tetap utuh, tidak akan terhapus dengan mudah. Seperti itulah menuntut ilmu di masa kecil. Maka famaniqtanama, maka barang siapa yang memanfaatkan syababahu, masa mudanya, nala, maka ia akan meraih irbahu, yaitu pertumbuhan tubuh yang sempurna. Ya, jadi ibaratnya seseorang yang menuntut ilmu di masa muda itu sedang mempersiapkan kekuatan tubuhnya, tubuh dalam maknawi ya, bukan tubuh dalam makna fisik. Kalau makna fisik tubuh ya butuh asupan makanan, protein, karbohidrat dan sebagainya. Ini tubuh masalah fisik, bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah masalah ilmu. Seseorang yang benar-benar mengkonsumsi ilmu agama di masa mudanya dengan baik dan benar, maka pertumbuhan tubuhnya secara maknawi ini akan apa? Akan luar biasa. Ya, seperti kita makan makanan yang sehat sejak kecil, lalu kita jaga fisik kita jaga vitamin, protein dan sebagainya, maka insya Allah akan sehat. Demikian pula dengan tubuh secara makna. Ya, kalau kita beri asupan ilmu sejak kecil, kita mengkonsumsi ilmu agama, maka tubuh kita secara maknawi akan sehat pula, akan kuat pula. Nah ini, wa humida, dan akan dipuji inda masyibihi, ketika dia sudah beruban, surahu, di masa depannya. Artinya dia akan mendapatkan hasil, dia akan mendapatkan hasilnya di masa depannya. Ketika sudah beruban, dia tinggal memanen hasilnya. Dan seperti ini. Nah, kemudian beliau membawakan syair, Iqtanim, manfaatkanlah sinna syababi, usia mudamu, ya fata, wahai pemuda. Indal masyibi, karena ketika nanti sudah beruban, yahmadul qaumu, kaum itu akan memuji as-sura, masa depanmu. Ya, Iqtanim sinnas syababi ya fata, manfaatkanlah usia mudamu wahai pemuda. Indal masyibi yahmadul qaumus sura, karena ketika sudah beruban, kaum itu, yaitu orang-orang manusia, akan memuji masa depanmu.
Artinya ketika sudah tua, dia tinggal meraih hasil yang telah dipersiapkan di masa mudanya. Taib. Jadi ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara asal. Ketika kita memiliki kesempatan di masa muda kita, maka luangkanlah ini semua untuk ilmu agama. Dalam hal ini anak-anak kita misalnya, anak-anak kita didik sedini mungkin sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, apa yang telah kita dapatkan dari pengajian para ustadz-ustadz kita, sedikit apapun itu sampaikan kepada anak kita, praktekkan kepada anak-anak kita. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan sedini mungkin. Jangan ada sampai ungkapan nanti saja kalau sudah besar, masih anak-anak. Perhatikan, Rasulullah SAW ketika melarang Husain memakan kurma yang jatuh di jalan, beliau tidak mengatakan nggak apa-apa kamu masih anak-anak, ambil aja. Nggak mengatakan demikian. Muntahkan. Ya, ini untuk perkara yang dikhawatirkan akan menjadi madarat di akhirat kelak. Perkara-perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim, ya ini harus diajarkan kepada anak kita, khususnya halal haram. Ya, sedini mungkin ajarkan, meskipun yang namanya anak-anak belum dihitung dosanya. Kata Rasulullah SAW apa? Rufi al-aqlamu an thalatha. Pena itu diangkat dari 3 golongan. Di antaranya anis sabiyyi hatta yahtalim. Anis sabiyyi hatta yablugha. Dari anak kecil hingga ia dewasa, hingga ia balik, hingga ia bermimpi. Sahih, anak kecil belum dianggap dosanya, tapi sebagai pelajaran tetap kita sampaikan. Ini dilarang, ini haram, ini enggak boleh. Ya, ini wajib. Sampaikan kepada anak kita hal yang perlu untuk mereka ketahui, sehingga ketika mereka sudah balik, tinggal menjalankan apa yang telah kita gariskan. Bayangkan kalau anak kecil nggak diajari halal haram, wajib dan syariat, ketika sudah dewasa apa yang terjadi? Penyesalan. Ya, lu saya baru tahu, lu ternyata haram toh. Nah seperti ini, karena keterlambatan menuntut ilmu agama. Baik. Nah jadi ini secara asal. Kalau ada kesempatan anak-anak kita sedini mungkin ajarkan, tanamkan mereka urusan agama. Meskipun sekali lagi berbeda-beda tingkat kemampuan kita dalam mendidik mereka. Ada yang benar-benar militan, jadi benar-benar apa? Ibaratnya kalau mahat itu benar-benar konsentrasi. Ya namanya orang tua kadang-kadang capek ngajari anak-anak, kadang-kadang longgar. Nah ini tergantung tingkat konsistensi kita dalam mengajarkan mereka. Semakin kita konsisten dan fokus, insya Allah semakin terbentuk anak-anak yang faham agama. Ya, tapi minimalnya jangan sampai kita tidak punya perhatian untuk mengajarkan anak-anak kita dalam urusan agama mereka. Taib, adzan? Belum? Ya? Sudah, taib adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi secara asal, sekali lagi, ketika kita memiliki masa muda, hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu agama.
Atau mungkin untuk anak-anak kita, jangan sampai mereka lengah dari menuntut ilmu agama. Minimal kita ajari mereka semampu kita perkara-perkara yang wajib dalam urusan agama mereka. Ini secara apa? Asal. Namun selanjutnya al-muallif hafizallahu ta'ala menjelaskan bahwasanya bukan berarti kalau sudah tua, sudah dewasa tidak perlu belajar agama. Beliau mengatakan wala yutawahhamu, dan jangan mengira atau jangan dikira mimma sabaqa, dari apa-apa yang telah berlalu, annal kabira, bahwasanya orang dewasa la yata'allamu, tidak perlu belajar agama. Jadi jangan sampai apa yang tadi kita bahas, anak kecil ya hendaknya belajar agama sedini mungkin, karena kalau masih kecil seperti memahat di atas batu, kalau sudah dewasa seperti memahat di atas air. Nah, namun jangan sampai memahami oh berarti kalau sudah dewasa nggak perlu belajar. Ini salah. Ya. Bal haula'i, bahkan mereka ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, mereka semua belajar kibaran, ketika sudah dewasa. Yang tadi kita sebutkan memang anak-anak muda, anak-anak kecil, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, ya, Mu'ad bin Jabal, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, itu masih muda-muda. Memang demikian. Tetapi kebanyakan para sahabat dia sudah dewasa. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, dan para sahabat yang lain baik dari kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka semua belajar ketika sudah dewasa. Sejak mereka masuk Islam, maka mereka senantiasa belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nah, ini menunjukkan tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau belajar. Hanya saja memang kalau mau kita bandingkan antara dewasa dan anak-anak, yang lebih potensi untuk berhasil anak-anak. Meskipun ada juga orang dewasa yang berhasil meraih kesuksesan di dalam penuntut ilmu agama. Nah, kemudian beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Ilm. Jadi yang tadi apa yang dikatakan oleh muallif tadi, jangan mengira kalau sudah dewasa tidak perlu belajar. Bahkan para sahabat itu belajar ketika mereka sudah dewasa. Zakarahul Bukhari fi rahimahullah. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah fi Kitabil Ilmi, di dalam kitab Al-Ilmu min sahihihi, di dalam sahihnya. Ya, jadi riwayat para sahabat yang belajar di usia dewasa itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Ilm, di dalam Sahih Bukharinya. Kemudian beliau menyebutkan alasan kenapa ya kok lebih utama belajar ketika masih muda dibanding ketika sudah tua. Perhatikan ya, jadi kewajiban belajar sama-sama, mau muda tua sama-sama harus belajar agama. Meskipun yang paling utama ketika masih muda, tapi kewajibannya tetap sama-sama. Dewasa tetap wajib belajar agama, sebagaimana anak-anak sedini mungkin kita ajari agama. Kemudian beliau menyebutkan alasan kenapa kok dewasa sulit. Ya, diharapkan, beliau menyebutkan wa innama ya'surut ta'allumu, dan sesungguhnya hanyalah
kesulitan belajar fil kibari, di usia tua, di usia dewasa, kama bayyanahul Mawardiyu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi fi Adabid Dunya Waddin, di dalam kitabnya Adab Dunia dan Agama. Alasannya adalah likasratis syawagili, karena orang tua sudah banyak kesibukan. Di antaranya karena banyak kesibukan. Wa ghalabatil qawati'i, dan dominannya pemutus-pemutus. Artinya apa? Baru begini harus terputus karena menunaikan kewajiban. Baru jalan begini terputus karena harus mengerjakan sesuatu yang perlu dilakukan. Ya, watakatsuril alaiki, dan banyaknya hubungan-hubungan. Nah, artinya apa? Semakin kita tua, relasi kita, kenalan kita, kerabat kita semakin bertambah. Kalau anak-anak paling temannya teman satu kompleks, mainnya paling di situ-situ aja, atau kalau sekolah ya sama sekolah itu aja, tidak kenal dunia luar, ya, tidak banyak kenal dunia luar. Sedangkan kita kalau udah dewasa, siapapun kita kenal, teman SD kenal, teman SMP kenal, teman SMA kenal, semua apa? Nyambung. Belum lagi ketika sudah menikah, ada mertua, ada kakak ipar, ada adik ipar, banyak apa? Hubungan. Dan ini tentu saja akan semakin membuat kita tersibukkan dengan urusan-urusan. Urusan di rumah dengan tetangga, urusan di kantor dengan kawan-kawan, urusan di luar sana dengan komunitas, urusan di luar sana dengan keluarga besar, urusan di sana dengan ya alumni sekolah. Sudah banyak urusan ya kalau sudah dewasa, sehingga ketika kita belajar akan terhalangi oleh hal-hal ini, ya. Jadi ini perbandingannya. Kenapa anak kecil itu lebih mudah? Karena mereka nggak banyak urusan. Urusan mereka paling main dengan kawan-kawan yang itu-itu saja. Belum lagi dengan adanya media sosial. Ya, makanya anak-anak dewasa sebelum waktunya ya karena sudah kenal media sosial. Harusnya mereka belum waktunya mengenal itu. Urusan mereka hanya main di rumah saja, seperti kita dahulu. Nah, saat-saat itulah tepat untuk kita tanamkan ilmu, dan mereka kalau benar-benar fokus dalam ilmu, maka akan berpotensi berhasil menjadi seorang alim. Namun sayangnya anak-anak kita tidak seperti itu, atau kita dahulu tidak seperti itu. Kita dibiarkan main, dibiarkan ya hanya sewajarnya saja. Sekolah pun juga demikian. Agama sangat minim sekali orang tua kita mengajarkan agama dengan baik dan benar. Diserahkan ke sekolah selesai, atau mungkin diserahkan ke TPA, TPQ selesai. Adapun halal haram, kewajiban-kewajiban, akidah, fikih, ibadah, ya sangat minim atau tidak ada kita dapatkan di saat kecil kita. Nah, kita sebagai orang tua yang punya anak-anak, ini yang perlu kita ajarkan. Kalau berhasil, maka insya Allah anak kita akan meraih ilmu ketika sudah dewasa. Tapi kalau kita belajar sejak dewasa, ini yang kita dapatkan. Banyak kesibukan, banyaknya pemutus-pemutus urusan, dan banyaknya hubungan-hubungan yang akan mengganggu ini semua. Nah, seperti itu. Namun, faman qadira, barang siapa yang mampu ala daf'iha, untuk menahannya, an nafsihi, dari dirinya, adrakal ilma, maka ia akan meraih ilmu. Artinya meskipun kita sudah dewasa, tapi kalau kita bisa mengatasi problem-problem tadi, tetap kita akan berhasil insyaallah. Ya, meminimalisir kesibukan. Misalnya, karena sudah dewasa ada kewajiban, oke, kita punya kewajiban, kita punya tugas, tapi diminimalisir. Yang wajib-wajib saja kita tunaikan, selebihnya kita porsinya kita serahkan untuk ilmu agama.
untuk ngaji misalnya. Kerja ya kerja, tapi ngaji ya ngaji. Ya, seperti itu. Kemudian pemutus-pemutus yang ada sebisa mungkin kita tahan. Sedang fokus belajar, ya baik di majelis taklim atau mungkin kita bisa menambah dengan mendengar rekaman-rekaman kajian, ya teruskan. Ada yang memutus kita, tunggu dulu, ini lagi belajar. Ya, kalau bukan hal-hal yang urgent, yang penting. Nah, kalau bisa ngatasi seperti itu silahkan lanjutkan meskipun kita sudah dewasa, meskipun kita sudah tua. Insya Allah akan ada hasilnya. Dan juga apa? Hubungan-hubungan yang begitu banyak kita minimalisir, kita selektif. Pertemanan dengan ini nggak begitu penting, ya kita batasi atau bahkan mungkin kita tutup. Ya, reunian misalnya, ini nggak banyak manfaatnya, sudah kita stop. Teman-teman SMA, SMP, SD, TK yang mungkin tidak ada manfaatnya, ya kita stop. Ya mungkin hanya sekedar berteman saja, tapi tidak intens bertemu, mengadakan acara dan lain sebagainya. Ya, demi untuk apa? Meluangkan waktu kita yang sedikit ini untuk belajar agama. Ya, maka kalau kita bisa melakukan ini semua meskipun sudah dewasa dan sudah tua, adrokal ilma, maka kita akan meraih ilmu. Namun tentu saja kalau dibandingkan dengan yang masih muda, ya banyak minusnya kita ini. Tapi setidaknya paling tidak kita punya kemauan untuk terus belajar di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah banyaknya urusan kita. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari simpul dasar yang ketujuh. Ketika kita ingin untuk mengagungkan ilmu agama, maka mulailah belajar sedini mungkin. Adapun kalau kita sudah dewasa, sudah tua, tidak ada kata terlambat, maksimalkan yang ada. Jangan sampai sama sekali tidak menuntut ilmu agama. Ya, hasilnya kita raih sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jangan sampai tidak sama sekali. Inilah yang bisa kita dapatkan di usia kita ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, jika tidak ada kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.